Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Zulkifli Sampiata, kelas A3, Stambuk saya 130/2018-0085, Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada video-video sebelumnya saya membahas tentang proyek tugas 1 dan 2, dan kali ini saya akan membahas proyek 3, yaitu gambarkan spesifikasi kebutuhan sesuai problem array yang telah dideskripsikan sebelumnya pada proyek 2 ke dalam bentuk domain data, business model, dan prototype antarmuka. Nah, pada model domain saya menggunakan kelas diagram. Nah, di sini kita dapat melihat ada beberapa tabel yang saling berhubungan. Yang pertama adalah tabel login, di mana tabel login terdiri atas username, password, dan nama yang terhubung dengan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel pengunjung, tabel admin, dan tabel manager. Nah, bagian bawah kita dapat melihat tabel barang. Tabel barang di sini itu terhubung dengan 2 tabel, yaitu tabel pengunjung dan tabel admin. Sedangkan tabel transaksi itu terhubung dengan tabel pengunjung, tabel admin, dan tabel manager, di mana ketiganya dapat melakukan transaksi sekaligus. Model bisnis menggunakan sequence diagram. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang sequence diagram login bagi pengunjung. Yang pertama, pengunjung melakukan login dengan memasukkan username dan password, kemudian dicek oleh control login, kemudian dikirim lagi ke data user tersebut. Kemudian data user akan melakukan validasi. Jika salah, maka username dan password akan dikembalikan dan akan tampil pesan bahwa username dan password tersebut salah. Jika benar, maka ia akan menampilkan menu. Kemudian menu tersebut akan menampilkan halaman menu dari setelah kita melakukan login tadi. Yang kedua, sequence diagram register pengunjung. Nah, setelah melakukan login tadi, pengunjung kemudian melakukan pemilihan menu registrasi. Setelah itu, dia melakukan registrasi, kemudian kontrol register mengirim data pengunjung, kemudian data pengunjung tersebut divalidasi. Selanjutnya akan dikirimkan dan di menu tampilan, dan kemudian menu tampilan akan menampilkan menu bagi pengunjung. Oke, sequence yang ketiga, sequence diagram cari data barang. Setelah pengunjung menampilkan menu, setelah menu tadi ditampilkan, kemudian pengunjung melakukan pemilihan from cari data barang atau mencari data barang yang akan dibeli. Kemudian barang tersebut memasukkan kata kunci ke dalam menu pencarian barang. Kemudian pada menu pencarian barang dilakukan validasi atau mencari barang. Jika barang tidak ditemukan, maka ia akan mengembalikan pesan kepada pengunjung bahwa barang tersebut tidak ditemukan. Jika barang tersebut ditemukan, maka ia akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan data barang. Nah, setelah menampilkan data barang, kemudian menu data barang akan menampilkan barang yang dicari oleh pengunjung tersebut. Yang keempat adalah sequence diagram transaksi. Nah, setelah pengunjung melakukan pemilihan data barang atau menemukan data barang yang akan dibeli, pengunjung kemudian melakukan transaksi atau metode pembayaran. Nah, pada metode pembayaran, ia akan memilih beberapa metode pembayaran. Dapat berupa pembayaran tunai dan pembayaran melalui kartu kredit. Nah, jika ia memilih pembayaran menggunakan kartu kredit, maka pesan tersebut akan dikirimkan ke objek kartu kredit. Terus ia akan melakukan validasi kartu, kemudian menambahkan info kartu. Setelah itu mencetak struk, dan kemudian ia akan mengirimkan struk pembayaran berapa
total pembayaran yang akan kita bayarkan. Yang kelima ialah sequence diagram update data barang. Nah, yang dapat melakukan update data barang ini biasanya dilakukan oleh admin. Setelah ia akan memilih objek menu yang ditampilkan, kemudian memilih objek update, kemudian mengecek kode barang, kemudian melakukan update barang. Nah, pada objek data barang, ia akan melakukan validasi, kemudian mengupdate data barang. Setelah diupdate, ia akan mengirimkan pesan data setelah terupdate dan data berhasil diupdate. Kemudian tampilan data berhasil diubah. Nah, yang keenam ialah sequence diagram kelola data transaksi. Kelola data transaksi ini biasanya dilakukan oleh admin. Setelah menampilkan data transaksi, kemudian pada objek transaksi, ia akan mengirim kembali pesan kepada admin, yaitu berupa data transaksi akan ditampilkan. Nah, setelah pemilihan data update data transaksi, ia akan mengecek kode transaksi, kemudian langkah selanjutnya ialah ia akan melakukan update data transaksi. Kemudian ia pada objek update data transaksi akan melakukan pengecekan update data, kemudian jika sudah berhasil, ia akan mengirimkan kembali pesan berupa data transaksi terupdate, data barang berhasil diupdate, kemudian ia akan mengembalikan pesan kepada admin tadi, tampil pesan data berhasil diubah. Nah, setelah data berhasil diubah, kontrol transaksi kemudian mengirim kembali data transaksi kepada objek laporan transaksi, kemudian objek laporan transaksi kemudian mengembalikan pesan data transaksi ditemukan, kemudian menampilkan laporan transaksi, dan yang terakhir akan tampil laporan bahwa transaksi telah berhasil. Yang ketujuh adalah sequence diagram cek data transaksi. Cek data transaksi itu biasa dilakukan seorang manajer. Nah, setelah ia menampilkan data transaksi tersebut akan diproses dan ditampilkan. Nah, setelah itu ia akan mengirimkan pemilihan laporan data transaksi kepada objek kontrol data transaksi. Kemudian akan diteruskan kepada laporan data transaksi. Kemudian pada objek laporan data transaksi ia akan melakukan pengecekan data yang dikirimkan. Kemudian ia akan mengembalikan pesan bahwa data transaksi ditemukan. Setelah itu di kontrol data transaksi kemudian mengembalikan pesan kepada data transaksi tadi dengan menampilkan laporan data transaksi, dan yang kemudian data transaksi akan ditampilkan dan dapat dilihat oleh manajer. Nah, berikut adalah prototipe antarmuka atau desain. Yang pertama adalah desain logo. Nah, dalam logo Shopee sendiri diwarnai dengan warna oranye yang diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik dan meningkatkan daya minat pembeli. Gambar keranjang ini mengartikan keranjang belanjaan, dan S adalah simbol dari Shopee. Berikut adalah menu tampilan pada aplikasi Shopee. Yang ada di gambar sebelah kiri adalah tampilan menu utama, dan yang sebelah kanan adalah tampilan menu pencarian barang. Selanjutnya ada menu proses pembelian dan menu pembayaran. Selanjutnya adalah tampilan pengiriman barang. Nah, pada tampilan kali ini kita dapat melihat proses pengiriman barang yang telah kita pesan tadi, dan yang sebelah ialah
tampilan jika barang telah sampai kepada konsumen atau pengunjung. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video presentasi dari saya. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah pada kelas diagram itu menggambarkan bagaimana hubungan relasi antar tabel, mulai dari tabel pengunjung, tabel barang, dan tabel admin dan yang lainnya. Kemudian pada sequence diagram itu menggambarkan bagaimana alur sebuah data yang diinputkan, yang dikirim oleh user kepada sistem, kemudian sistem tersebut mengirimkan kembali pesan kepada user berupa laporan. Dan yang terakhir mengenai model prototype. Nah, model prototype ini penting juga karena pada model prototype ini kita dapat mempelajari bagaimana tampilan dan hal-hal apa saja yang perlu yang kurang pada sebuah aplikasi yang kita bangun, dan hal apa saja yang perlu untuk ditambahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.